Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat sosis ayam yang terbungkus dengan kolagen, dan ini tidak berbahaya ya, bisa dimakan dan aman. Rasanya enak banget, kenyal, lembut, full daging, dan ketika dimakan ada bunyi kres-kres atau mengulit begitu ya. Sosis ayam ini tanpa pewarna, jadi aman banget untuk camilan anak-anak atau lauk pendamping anak-anak. Dari modal kisaran 35.000 sampai 40.000 rupiah, bisa jadi sosis ayam yang full daging seperti ini dan sebanyak ini. Mumpung mau akhir tahun, mau mendekati tahun baru, bisa banget untuk hidangan bersama keluarga tersayang. Tanpa berlama-lama, daripada kalian makin penasaran, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan terlebih dahulu 500 gram dada ayam dan 1 paha ayam. Kalau saya lebih menyukai jika ditambahi dengan daging paha ayam ya, karena rasanya makin enak banget dan juicy. Filet terlebih dahulu dagingnya dari tulang-tulangnya sampai bersih, kemudian dipotong kecil-kecil supaya memudahkan ketika dicoper nanti. Kemudian filet juga paha ayam, bersihkan dari tulang-tulangnya, kemudian dipotong dadu atau dipotong kecil-kecil seperti ini. Untuk daging ayamnya ini sudah saya cuci bersih semuanya ya, tinggal difilet kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya masukkan ke dalam food chopper. Tambahkan 2 sendok makan bumbu dasar atau setara dengan 5 siung bawang merah goreng dan 7 siung bawang putih goreng. Ditambah dengan 2 butir kemiri sangrai. Kemudian bumbu dihaluskan. Masukkan juga 1 saset bawang putih bubuk, 1 sendok teh pala bubuk, 1 butir telur diambil putihnya saja, dan juga 1 buah bawang bombay dipotong kecil-kecil kemudian dimasukkan ya. Setelah semua bahan dan bumbunya masuk di tahap pertama, kemudian dicopor sampai benar-benar halus ya. Kuncinya di tahap pertama ini, chopper semua bahan dan bumbu sampai benar-benar halus supaya nanti sosisnya tidak bergerindil. Jadi durasi menchopper di tahap pertama ini sedikit lebih lama daripada membuat dimsum kemarin ya. Selanjutnya masukkan 7 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh penyedap rasa, dan 1,5 sendok teh merica bubuk. Tambahkan 2 sendok teh baking powder, 2 sendok teh tepung bakso, tambahkan 100 ml air, dan yang tidak boleh ketinggalan, tambahkan juga 70 ml minyak bawang putih. Kunci dari adonan sosis bisa jadi wangi banget dan enak ada di minyak bawang putihnya ya, jadi tidak boleh di skip. Setelah semua bahan dan bumbunya di tahap kedua sudah dicopper, kemudian bersihkan adonan dari alat choppernya dan bersihkan semuanya ya. Dari adonan 500 gram dada ayam dan 1 paha ayam ditambah 7 sendok makan tepung tapioka, hasilnya bisa sebanyak ini. Untuk takarannya ini kalau bisa jangan diubah-ubah ya, apalagi takaran tepungnya, supaya sosis kolagen ayam ini bisa full daging dan enak banget, padat, kenyal, dan juga kres-kres saat dimakan. Masukkan adonan ke dalam wadah yang berbeda, masukkan semuanya, dan langkah selanjutnya mari kita buat sosis ayam kolagen. Pertama yang kalian harus punya untuk membuat sosis ini adalah alat pembuat sosisnya. Sebenarnya kalian bisa juga menggunakan plastik piping bag ya, tetapi untuk memudahkan membuat sosis kalian bisa membeli alat ini. Dan yang kedua, kalian harus mempunyai selongsong sosis seperti ini ya, karena ini terbuat dari kolagen, jadi bisa aman untuk dimakan. Ada beberapa selongsong sosis, diantaranya kolagen, selulosa, dan juga plastik sosis. Namun yang bisa dimakan beserta kulitnya hanya selongsong sosis dari kolagen. Untuk selulosa dan juga plastik harus dikupas terlebih dahulu sebelum dimakan ya. Jika di tempat kalian belum ada yang menjual selongsong sosis seperti ini, nanti akan saya sertakan link pembeliannya di kolom komentar. Setelah adonan dimasukkan ke dalam alat pembuat sosis, kemudian masukkan selongsong sosisnya. Tinggal dipompa alat pembuat sosisnya supaya adonan masuk ke dalam selongsong sosis. Sebenarnya untuk langkah pertama ini adalah langkah untuk mempersulit membuat sosis ya, karena selongsong sosisnya tidak dimasukkan yang banyak terlebih dahulu di alat pembuat sosis. Jadi semakin mempersulit dan hasilnya jadi lama banget.
Tapi tenang ya teman-teman, langkah kedua nanti akan saya share bagaimana tips dan trik untuk membuat sosis semakin mudah dan menyenangkan. Setelah adonan dimasukkan ke dalam selongsong sosis, kalian bisa ukur berapa kepanjangannya, kemudian tinggal diputar lalu ditali menggunakan rafia atau juga bisa menggunakan benang. Supaya ukurannya sama, kalian bisa ukur dengan menggunakan stik es krim seperti ini. Nah, ini cara yang kedua teman-teman. Masukkan terlebih dahulu selongsong yang banyak banget di ujung alat membuat sosis seperti ini. Kemudian tinggal dipompa dan adonannya keluar dengan sangat mudah, gampang, dan cepat. Jika semua adonan sudah masuk ke dalam selongsong sosis dan stok selongsong yang ada di ujung alat membuat sosis itu sudah habis, berarti tandanya sudah selesai. Atau digunting selongsongnya, kemudian bagian ujung ditali lalu diukur menggunakan stik es krim. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis ya. Dan cara yang kedua ini memang mudah banget. Selanjutnya, setelah adonan di dalam alat pembuat sosis habis, masukkan adonan kembali, kemudian selongsong sosisnya juga dimasukkan, lalu tinggal dipompa, dan membuat sosis pun jadi makin mudah, makin gampang, dan juga menyenangkan. Sebenarnya kalian bisa juga menggunakan plastik segitiga atau plastik piping bag. Akan tetapi kalau menurut saya itu prosesnya akan lama banget karena harus memasukkan satu persatu di dalam selongsong sosis. Nah, seperti ini ya teman-teman, alat membuat sosisnya. Tutup rapat-rapat, kemudian masukkan selongsong sosis di bagian ujung alat membuat sosis, kemudian adonannya tinggal dipompa dari bawah. Pokoknya gampang dan mudah banget untuk membuatnya, tinggal kita mau atau tidak. Menurut saya, pertama kali memang kita sedikit kesusahan dalam membuat sosis ini ya. Akan tetapi lama-kelamaan akan terbiasa dan membuat sosis semakin mudah dan juga sehat pastinya. Karena tidak ada tambahan pewarna yang macam-macam, pengenyal, dan juga pengawet. Untuk kulit sosis ini aman dimakan ya, karena terbuat dari kolagen. Kolagen sendiri terbuat dari bahan dasar kulit hewan, dan kolagen ini terbuat dari bahan dasar kulit hewan sapi ya. Setelah semua adonan masuk ke dalam selongsong sosis, kalian bisa mengukurnya sesuai keinginan kalian masing-masing. Untuk membuat sosis ini jangan sampai kepenuhan ya, supaya nanti tidak meletus saat dikukus. Jika adonannya kepenuhan, kalian bisa ratakan menggunakan jari telunjuk seperti ini. Kemudian diukur menggunakan stik es krim atau sesuai yang kalian inginkan. Lalu diputar es krimnya dan ditali menggunakan rafia ataupun benang. Lakukan hal yang sama terus-menerus sampai habis. Di part ini kalian harus benar-benar telaten ya, karena harus ditali satu persatu. Sebenarnya bisa saja tidak usah ditali, tinggal diputar-putar sosisnya supaya tidak menyatu antara sosis pertama, kedua, dan seterusnya. Kan tetapi untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dan terjadinya adonan menyatu antara sosis satu dengan yang lainnya, bisa dilakukan dengan cara menali seperti ini. Dan setelah semua sosis ditali, maka hasilnya menjadi seperti ini. Sosisnya masih gepeng-gepeng ya. Dan langkah selanjutnya ini yang harus dicatat, panaskan kukusan terlebih dahulu. Setelah panas, kemudian masukkan sosisnya dan rata sampai benar-benar rapi. Fungsinya panci kukusan dipanaskan terlebih dahulu supaya hasil sosisnya nanti bisa menul-menul rata dan tidak ada yang gepeng. Dan yang harus diperhatikan di sini, untuk menata sosisnya harus benar-benar rapi ya, tidak ada yang melengkung. Kalau dirasa saat menata sosis kepanasan, bisa dengan dimatikan api kompor terlebih dahulu, kemudian ditata sosisnya sampai benar-benar rapi. Jika ada sosisnya yang melengkung, maka nanti hasil akhirnya sosisnya juga melengkung ya. Jadi harus ditata dengan benar-benar rapi dan sosisnya lurus-lurus. Kemudian kukus sekitar 30 menit saja ya, jangan sampai kelamaan. Kalau mengukusnya kelamaan, nanti sosisnya akan meletus seperti yang ada di video. Karena sosis ini berasal dari daging ayam yang digiling dan ditambahkan dengan tapioka yang sedikit, jadi 30 menit saja sudah matang. Tunggu sampai sosisnya dingin, kemudian masukkan ke dalam wadah yang berbeda, dan sekarang kita gunting. Part menggunting ini adalah part yang paling menyenangkan, karena sosisnya ini menul-menul dan lucu-lucu. Gunting bagian talinya, kemudian talinya dihilangkan atau dibuang ya. Kolagen sosis ini rasanya kenyil-kenyil dan enak banget. Untuk talinya sendiri harus dihilangkan dan dibuang ya, supaya anak-anak ketika makan nanti tinggal hap-hap-hap tanpa repot menggunting atau
membuang bagian talinya terlebih dahulu. Sosis ayam ini rasanya enak banget, lembut, kenyal, full daging, dan kres-kres. Ini masih terbuat dari daging ayam saja ya, apalagi kalau nanti terbuat dari daging sapi, pasti enaknya makin nambah-nambah. Teksturnya benar-benar kenyal, keras-keras, dan full daging. Dagingnya benar-benar terasa ya. Yang pasti rasa sosis ini enak banget dan juga bisa dibuat stok frozen food. Tinggal dimasukkan ke dalam kotak tin wall lalu disimpan di kulkas. Bisa tahan selama 3 mingguan di chiller kulkas dan bisa tahan sampai habis di freezer kulkas. Dan saya yakin tidak sampai semingguan pun sudah ludes di serbu para bocil. Kalian wajib cobain resep ini ya, karena emang rasanya seenak itu dan hasilnya juga banyak. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.